Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar mengenai trigonometri. Konsep dari trigonometri. Trigonometri itu apa? Trigonometri itu perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Jadi trigonometri tidak akan jauh-jauh dari segitiga siku-siku. Nah, misal di sini Ibu buat ada segitiga ABC, siku-siku di B. Nah, ternyata panjang AB itu juga bisa disebut dengan panjang sisi C, yaitu sisi yang menghadap sudut C. Berarti BC itu kan berhadapan dengan sudut A, berarti ini bisa Ibu tulis sisi A kecil, sedangkan AC itu B kecil. Nah, di waktu kalian belajar waktu SD di segitiga siku-siku itu kan tidak akan jauh-jauh dari teorema Pythagoras, di mana B kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat plus C kuadrat. Jadi sisi miring itu bisa dicari dengan mengakarkan, atau sisi miring kuadrat itu didapatkan dari penjumlahan dari sisi-sisi yang membentuk siku-siku itu dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Itu sudah tahu kalian waktu dipelajari waktu SD. Nah, di sini ternyata untuk trigonometri juga bisa sangat memanfaatkan teorema Pythagoras. Kemudian untuk trigonometri itu memiliki fungsi dasar ada 3, yaitu sinus, kemudian kosinus, dan tangen. Untuk sinus biasanya disingkat sin, kosinus itu cos, dan tangen itu tan. Nah, maksudnya apa? Kita bahas. Misal di sini Ibu gambarkan di sini saja. Misal ada segitiga siku-siku, gambarkan lagi. Ini A, B, C, segitiga ABC siku-siku di B. Nah, sudutnya Ibu anggap sudut di sini adalah sudut alfa. Nah, maka sin alfa ini ya yang kita lihat adalah sin ini sudutnya. Sin itu tadi trigonometri kan perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, sin itu ternyata perbandingan antara panjang sisi depan sudut dibagi panjang sisi miring sudut. Sedangkan cos itu perbandingan panjang sisi samping sudut dibagi panjang sisi miring sudut. Nah, yang terakhir tan itu ternyata perbandingan panjang sisi depan sudut dengan panjang sisi samping sudut. Nah, di sini ada depan sudut, ada samping sisi, panjang sisi samping sudut, ada juga miring. Yang dimaksud depan itu mana, miring itu mana, samping itu mana? Jelas kalau miring sudah tahu ya. Kalau miring itu adalah panjang sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku, itu miring. Ini miring. Nah, panjang sisi depan sudut, coba kita pahami kalimatnya. Panjang sisi depan sudut. Sudut yang kita lihat kan ini sin alfa. Alfa kan di sini. Berarti sisi depan itu adalah ini. Nah, ini tuh depan yang berhadapan dengan sudut yang diminta. Otomatis ini sebagai
samping. AC itu juga samping sebenarnya posisinya, tetapi ternyata AC itu berhadapan dengan siku-siku, berarti dia sudah jelas posisi sebagai miring. Jadi di sini bisa kita tuliskan panjang sisi depan sudut depan itu berarti BC per miringnya AC, sedangkan cos itu sisi samping berarti AB per AC, dan tan itu depan itu BC per AB. Nah, itu penjelasan mengenai sin cos tan, atau misal di sini bisa kita sederhanakan. Sin itu perbandingan antara demi, cos itu sami, tan itu delta. Sin demi cos sami tan desa. Nah, itu mengenai sin, cos, dan tan. Nah, ternyata selain sin, cos, dan tan, ternyata selain suatu fungsi, ternyata trigonometri itu juga memiliki inverse, yaitu 1 per sin alfa itu ada ternyata. Cos alfa 1 per tan alfa, ternyata 1 per sin alfa itu sama dengan atau bisa dikatakan dia namanya kosekan alfa, atau disingkat kosek alfa. Dan 1 per cos inverse dari cos itu sekan alfa, atau kita bisa menyingkatnya dengan sek alfa. Dan tan itu di 1 per tan atau inverse dari tan itu kotangen alfa, atau kita singkat kotan alfa. Nah, kalau sin itu kan BC per AC, ya sudah, untuk 1 per sin atau kosek alfa itu kita balik aja, berarti AC per BC, ini berarti tinggal balik juga AC per AB, dan ini AB per BC. Kalau tadi sin demi cos sami tan desa, berarti kosek itu kosek mi de, sek itu mi sa, dan kotan itu sa de. Nah, seperti itu konsep awal dari trigonometri. Coba kita perdalam lagi ke contoh. Bisa diketahui segitiga KLM, siku di K. Tentukan siku-siku di K dan sin sudut L sama dengan 3/7. Tentukan pertama itu cos sudut L, tan sudut L, yang terakhir kosekan. Kita coba ke inverse sudut L. Nah, kalau ada soal seperti ini tidak ada gambarnya, bisa ya kita gambar sendiri. Gambar aja segitiga siku-siku KLM dengan siku-siku di K. Berarti ini K, ini anggap aja L, ini M. Bebas karena tidak ada aturan di sini harus lebih panjang atau apa ya. Jadi yang penting segitiga siku-siku di K. Segitiganya KLM. Ternyata di sini juga ada diketahui sin sudut L. Oh, berarti di sini yang kita lihat adalah ini ya. Sudut ini ya, sudut L sama dengan 3/7. Padahal sin itu perbandingan antara apa? Demi. Depan itu yang mana? Depan itu yang ini ya, depan sudut L, berarti ini depan,
ini menghadap siku-siku, berarti ini miring, berarti sisanya samping. Depannya tadi otomatis dia 3, berarti sini 3, miringnya 7. Nah, karena depannya 3, miringnya 7, otomatis sampingnya bisa kita cari dengan akar 7 kuadrat kurangi 3 kuadrat. 49 kurangi 9 akar 40 atau 2 akar 10. Itu sampingnya. Tinggal kita selesaikan. Untuk yang A, cos sudut L. Cos itu perbandingan antara cos sami. Sampingnya itu tadi 2 akar 10 per miringnya 7. Selesai. Yang B, tan sudut L. Tan itu perbandingan D. Depannya itu 3, sampingnya 2 akar 10. Kita rasionalkan. Karena penyebutnya bentuk akal berarti dirasionalkan menjadi 3 per 2 kali 10 akar 10. Atau 3 per 20 akar susah ini, akar 10. Nah, kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga itu kosekan sudut L. Tadi kosekan kan mide, atau kosek itu inverse dari sin toh. Tadi inverse dari sinnya kan ada, sinnya 3/7, berarti tinggal kita balik 7/3. Atau tadi coba kalau misal pakai mide, miringnya 7, depannya 3, pas ya. Nah, itu penjelasan mengenai konsep trigonometri, yaitu perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Untuk video kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga berkah bermanfaat. Amin. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.